Baik, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Willy Yogantara Sidi. Saya dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan sebuah proyek ujian akhir semester, yaitu dari mata kuliah pemrograman web lanjut, yang dimana diampu oleh Bapak Igede Aditra Pratnyana. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah membina saya hingga saat ini sehingga saya bisa membuat proyek tersebut dengan baik. Oke, jadi pada proyek kali ini ada sebuah kasus ya, yang dimana kasusnya itu Naruto ini merupakan kepala perpustakaan di sebuah universitas, dimana Naruto ini memerlukan sebuah sistem pengelolaan buku di dalam perpustakaan. Nah, sistem ini juga dia bisa mencari buku, apakah buku tersebut masih tersedia atau sedang kosong karena banyak orang yang meminjam. Nah, kemudian jika ada seseorang yang ingin meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku. Jadi di dalam sistem tersebut cukup diketikkan judul bukunya saja, kemudian akan muncul buku tersebut jika Naruto ingin meminjam. Nah, kemudian mengisi identitas diri ya pada saat ingin meminjam. Nah, di sini juga peminjamannya diberitahukan maksimal selama 7 hari ya untuk setiap buku. Kemudian juga untuk pengembalian buku juga dicatat oleh sistem. Buku yang udah dikembalikan, maka buku tersebut masih bisa dipinjam lagi di kemudian hari. Oke, jadi itu merupakan beberapa gambaran ya untuk membuat web tersebut. Oke, di sini saya sebenarnya sudah membuat ya. Jadi untuk langkah pertama saya ingin membuka XAMPP nya. Saya aktifkan terlebih dahulu. Setelah itu saya ingin membuka Visual Studio Code, yang dimana di sini saya ingin membuka project yang sudah saya buat. Oke, jadi ini merupakan project yang sudah saya buat. Saya beri nama Purpose Laravel Master. Oke, nah kemudian saya ingin membuka ini ya, alamat link untuk membuka webnya. Saya ketikkan php artisan serve. Oke, baik, di sini saya akan langsung saja mengopi link tersebut. Ini sorry, saya lupa sign out. Nah, ini merupakan halaman pertama ya, atau loginnya. Jadi website ini sudah dilengkapi fitur login, dimana kita harus mengisi username maupun juga passwordnya.
Kemudian saya masuk ya. Ini saya sudah mendaftarkan identitasnya. Oke, setelah saya masuk ke akun saya, maka di sini merupakan halaman istilahnya dashboard ya, atau merupakan berandanya dari website ini. Jadi di sini ada transaksi, kemudian ada fitur sedang dipinjam bukunya. Mungkin di sini misalnya saya memiliki 4 buku, kemudian kita bisa melihat ada orang yang meminjam di sini. Misalnya di sini ada 1 orang yang meminjam, maka di sini langsung kelihatan ya di database-nya. Kemudian di sini ada anggota. Nah, di sini ada data transaksi sedang dipinjam. Jadi kita bisa memantau dan juga melihat siapa yang meminjam buku tersebut. Kemudian kita bisa melihat tanggal pinjamannya, kemudian kapan harus dia mengembalikan buku tersebut. Nah, statusnya di sini merupakan status bukunya itu antara ada kosong atau habis atau sedang dipinjam atau bagaimana. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini ada fitur yang namanya master data, yang dimana master data tersebut ada sebuah kumpulan ya, yang mana kumpulan data anggota, data buku dan juga data user. Nah, kemudian di sini ada transaksi dan juga ada laporan transaksi maupun laporan buku. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini pada saat saya melakukan login, maka otomatis ada di sini profil saya, yang dimana ada nama saya, foto saya, dan juga ada statusnya. Jadi statusnya di sini saya menjadi admin. Oke, baik, yang pertama di sini di pojok paling kanan ini terdapat gambar yang dimana ada sebuah fitur ya, yaitu jika diklik akan muncul fitur edit maupun sign out. Nah, kalau sign out saya klik ini, nanti akunnya ini akan keluar dan akan kembali ke halaman login. Nanti kita disuruh login lagi untuk masuk ke website tersebut. Kalau edit profil di sini kita bisa mengedit akun kita ya, mulai dari nama, kemudian fotonya. Nah, di sini juga kita tidak bisa ya mengubah username maupun email, karena itu merupakan data yang sudah benar-benar valid lah. Di sini kita bisa mengubah levelnya, maksudnya jabatan kita, admin atau user gitu. Ini mana user itu maksudnya merupakan anggota gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti password kita, cukup memasukkan password baru, kemudian konfirmasi password barunya. Setelah itu update, maka data akan tersimpan. Oh iya, saya lupa untuk membuka PHP MyAdmin ya. Baik, di sini saya sudah membuka PHP MyAdmin. Nah, di sini data saya itu yang ini, data perpus. Nah, data perpus. Oke, jadi di dalam data perpus ini ada yang namanya tabel anggota, buku, kemudian migration, ada transaksi dan juga user. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, kita akan kembali ke halaman dashboard. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data anggota.
Nah, data anggota di sini saya sudah memasukkan ini yang lama ya, data lama sudah memasukkan nama Rifki, kemudian NPM ini maksudnya NIM ya. Kemudian program studi, ada jenis kelamin dan juga ada aksi. Aksi yang dimaksud di sini adalah kita bisa melakukan edit maupun delete. Di sini juga kita bisa melakukan create. Nah, create itu yaitu kita tambah anggota. Misalnya saya ingin menambah anggota, misalnya namanya Wiwi. Nah, kita masukin aja NIM-nya. NIM-nya ini tempat lahirnya bebas, misalnya Gang Mawar. Tanggal lahirnya kita pakai misal tahun 2000 dah, bulan Mei tanggal 16. Oke, jadi jenis kelaminnya perempuan. Program studinya MI, Manajemen Informatika. Nah, user loginnya ini berarti kan orang yang membuatkan anggota baru ini. Nah, berarti kan karena saya yang menjadi admin, maka yang sekarang aktif itu adalah nama saya. Di sini ya namanya Willy CD, atau boleh aja sih ini selesai. Nah, ini merupakan alert atau sebuah pesan di mana data berhasil disimpan ke dalam database. Bisa kita cek di sini. Nah, jadi setelah kita membuat anggota baru di dalam web tersebut, maka ketika kita sudah berhasil menyimpan, otomatis data akan disimpan ke dalam database yang dimana sesuai dengan urutan ID yang merupakan primary key dari tabel tersebut. Jadi di sini sudah ada namanya anggota baru ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ingin melakukan fitur aksi. Misalnya kita ingin edit aja punya si Rifki. Nah, ini kita bisa ngedit dan nama, NIM-nya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya. Ini bisa kita edit nih. Ini kita bisa ngedit, kemudian kita ubah, maka nanti dia akan tersimpan kembali hasil ubahnya itu ke dalam anggota. Nah, jadi misalnya di sini ada data lamanya, kemudian kita edit melalui di sini ya, di dalam web perpustakaan. Setelah disimpan, maka data yang ada di dalam database ini akan ikut terubah dia, hanya di bagian nama Rifki-nya saja. Oke, bisa misalnya kita tambahin aja Rifki Nur Fauzi, kita ubah aja, maka dia akan langsung tersimpan. Yap, di dalam webnya ini sudah ada pesan ya bahwa data tersebut sudah disimpan di dalam database. Apakah bisa terubah juga? Kita refresh saja. Nah, di sini juga sudah berhasil ya untuk melakukan edit data dan berhasil disimpan ke dalam database. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba fitur hapus. Nah, kita coba hapus yang mana ya? Yang ini aja deh. Kita coba delete ya atas nama Wiwi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Yap, di sini data berhasil dihapus. Kemudian kita coba cek di dalam database. Nah,
Nah, di sini juga di dalam database juga berhasil ya dihapus. Oke, selanjutnya di data buku. Nah, di dalam data buku ini seperti biasa, di mana kita akan melihat buku apa saja yang sudah kita daftarkan ke dalam sistem perpustakaan ini. Nah, di dalam sistem ini pasti kita akan menemukan yang namanya judul, ISBN, pengarang, tahun, stok, raknya, maksudnya posisi penyimpanan buku itu berada di rak nomor berapa, misalnya ada di rak lantai atas, lantai 2, 3 dan sebagainya, ada di rak bernomor ini dan sebagainya. Kemudian di aksinya ini juga merupakan fitur dari edit maupun juga delete. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan fitur transaksi. Nah, fitur transaksi ini dapat diartikan sebagai fitur yang untuk melakukan peminjaman buku. Oke, kita langsung coba aja. Kita langsung tambah transaksi. Nah, di sini secara defaultnya ya, ini kode transaksinya ini sudah langsung terrelasi ya, realisasi, dan langsung dibuatkan kode transaksinya. Kemudian di sini kita langsung pilih ya, tanggal pinjamnya tanggal 5, tanggal kembalinya tanggal 12. Nah, bukunya kita cari ya. Bukunya kita misalnya cari ini, buku Android Application Book V1. Cari anggota yang meminjam. Misalnya saya ada orang yang meminjam buku tersebut. Nah, namanya adalah Jaya misalnya. Kita pilih aja Jaya. Oke, terangannya misalnya baru pinjam. Kita submit. Secara otomatis data akan tersimpan ke dalam database dan memunculkan sebuah alert ya, alert sukses. Kemudian kita coba cek ke dashboard. Nah, di dalam dashboard ini langsung dia muncul data transaksi sedang dipinjam. Nah, di sini langsung muncul kode transaksinya, buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, statusnya ini adalah bukunya satu buku sedang dipinjam, maka statusnya dipinjam. Nah, aksinya ini adalah sebuah fitur seperti apakah bukunya itu sudah dikembalikan atau belum. Nah, kemudian di sini kita langsung pilih saja, misalnya sudah kembali. Nah, terus kita klik saja OK. Nah, kita langsung diarahkan ke menu transaksi. Di sini juga ada pemberitahuan tadi bahwasannya bukunya itu sudah dikembalikan. Maka sistem di sini akan memunculkan status bukunya kembali. Nah, di sini juga ada fitur code juga ya, yaitu ada fitur delete. Di sini di aksinya ini, kalau kita delete maka transaksinya ini akan terhapus data transaksinya ini. Coba kita diamkan dulu. Kemudian kita coba tambah transaksi. Nah, kodenya tadi kan 1, sekarang dibuat jadi 5. Kita coba tanggal pinjamannya kita ubah, misalnya tanggal 12. Terus tanggal pengembaliannya tanggal 24. Cari aja bukunya. Misalnya saya mau pinjam buku, nah ini pemrograman Android. Anggotanya kita cari aja. Nah, misalnya Rifkin Fauzi mau pinjam, keterangannya. Misalnya strip aja keterangannya, submit. Nah, data akan memunculkan sebuah pesan, yaitu data berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, sebelumnya kan tadi kan saya ada seseorang yang meminjam buku, namanya kan Jaya, yang dimana dia meminjam buku Android Application. Nah, karena dia sudah mengembalikan, maka secara otomatis sistem akan menghapus data transaksi yang sedang dipinjam. Posisinya yang ada di sini, dia akan menghapus data yang ada di sini, dan kemudian dia akan tersimpan di transaksi.
atau bisa disebut sebagai historinya lah, histori transaksi peminjaman buku. Nah, karena sudah dihapus, maka dia akan ada seseorang yang ingin meminjam, maka dia akan muncul kembali di tampilan ini, di dashboardnya. Nah, kemudian di sini transaksinya sudah terjadi 2 transaksi. Nah, sedang pinjamnya ini terjadi 1. Kenapa tidak 2? Karena yang sebelumnya itu buku kan sudah dikembalikan, atau secara otomatis sistem akan menghapus data yang sudah dipakai itu. Dan yang seharusnya dia itu 2, maka dia akan berkurang jadi 1. Maksud saya sebelumnya kan 1, kemudian kita kita delete datanya, maka dia akan berubah menjadi 0. Nah, ketika kita terjadi transaksi yang baru, maka dia akan muncul sebuah update peminjaman, yaitu 1 orang gitu. Maka dia muncul di sini. Nah, kemudian kita akan coba cek di dalam database apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di sini transaksinya sudah ada ya, yaitu di sini dia status pinjam di TR 0005. Jadi sudah tersimpan di dalam database. Kemudian di sini ada laporan transaksi, yang dimana laporan transaksinya itu bisa kita ekspor dalam bentuk format PDF ataupun format Excel. Nah, berlaku juga pada bukunya, bisa diekspor PDF ataupun juga Excel. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi web dari perpustakaan Konoha. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana codingannya dan alur pembuatan sistem perpustakaan Konoha ini. Tentang sistem, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saya ingin memberitahukan sebelum saya tutup, saya akan mencoba salah satu fitur, dimana di sini di profil yang saya klik ini ada 2 fitur, yaitu fitur edit profil dan juga sign out. Nah, saya akan coba klik sign out-nya. Nah, secara otomatis sistem akan menampilkan login, karena saya sudah memilih sign out, dalam artian akun saya itu saya keluarkan dari sistem perpustakaan. Maka sistem selanjutnya akan memberikan arahan untuk kembali ke menu login gitu, dan kita disuruh untuk memasukkan username dan password lagi. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur-alur pada proses pembuatan sistem web ini. Untuk pertama saya membuka views, kemudian di sini saya memiliki beberapa file ya. Yang pertama ada anggota. Oke, kemudian kita buka di tabel indeks ini ya. Nah, di tabel indeks ini di sini merupakan indeks ini merupakan inheritan dari layout.app ya. Nah, jadi di sini indeks ini tempat untuk melakukan tambah anggota ya. Tambah anggota di sini sudah ada untuk judulnya, tambah anggota, title-nya. Kemudian di
sini juga ada message ya, flash message. Nah, kemudian di sini juga ada title data anggotanya, di mana data anggotanya akan menampilkan nama, NIM, kemudian prodinya, jenis kelamin, dan juga action ya, berarti ini fitur rootnya, edit dan delete-nya. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa mengisi data berupa gambar ya, gambar identitas anggotanya. Nah, di sini merupakan ada sebuah list ini ya untuk memilih, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan juga kesehatan masyarakat. Kemudian di sini juga ada list data dari jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga di sini ada sebuah button ya, kelas button, yang dimana kelas button ini merupakan seperti pop up gitu, pop up yang tanda sukses atau data berhasil ditambah. Kemudian di sini ada lanjut ke create.blade.php. Di sini kita akan menambahkan anggota baru. Di sini kita akan menginputkan anggota barunya. Nah, di sini juga sudah ada ini title-nya tambah anggota. Kemudian di sini kita wajib untuk mengisi nama lengkap kita. Kemudian juga di sini juga mengisi NIM. Di sini NIM-nya ini maksimal isinya itu cuma 8 karakter aja ya, 8 angka. Kemudian di sini kita mengisi tempat lahir dan juga tanggal lahirnya. Ini sebenarnya biasa sih ini untuk menginput. Di sini juga ada list untuk memilih salah satu dari prodi ini. Kemudian nanti di submit ya. Nah, nanti ini merupakan tombol submit. Nanti data akan langsung disimpan ke dalam database. Kemudian ada edit juga, ini mengedit data, dan juga show ini juga ada menampilkan data. Kemudian lanjut ke out. Di sini berisi juga file, yaitu email, dan juga out ini sebenarnya autentifikasi ya, yaitu untuk pembuatan atau registrasi akun baru ya ini ya sebenarnya. Dimana nanti di sini kita akan melakukan sistem login, menginput. Ini ada registrasi. Yang diregistrasi ini merupakan tambah user baru. Jadi di sini nanti kita akan menginput nama kita, kemudian menginput username yang sesuai, username yang akan kita buat untuk masuk ke loginnya. Kemudian kita memasukkan email. Kemudian di sini ada ini sebuah list pilihan, apakah kita itu seorang admin atau user, ada levelnya lah atau jabatannya. Kemudian di sini ada password. Nanti di passwordnya ini juga ada flash message, yaitu kalau kita nggak isi nanti otomatis dia akan muncul flash message-nya itu bahwasanya passwordnya harus diisi. Di sini juga ada konfirmasi kembali mengenai passwordnya. Ada flash message-nya juga bahwa passwordnya harus diisi. Mungkin itu dari autentifikasi juga sama ya, untuk dari user, show, register, dan juga editnya. Kemudian selanjutnya di sini ada buku juga sama sih. Ini sebenarnya tempat untuk mengedit mau sekaligus untuk menambah sebuah buku baru ya di sini. Ini adalah create.blade.php untuk menambah buku baru.
selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai root. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai root. Nah, fungsi dari root ini adalah untuk menghubungkan link-link yang sudah kita buat. Jadi pada saat tampilan awal kita akan masuk ke dalam home, maka rootnya akan mengarah ke home. Kemudian jika kita klik ke user ataupun anggota, buku, maka sistem akan mengarahkan kita ke user, anggota, dan juga sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari root. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai controller di bagian file anggota controller.php. Baik, untuk yang pertama di sini terdapat public function index, yang dimana di sini akan menampilkan data anggota baru. Di sini terdapat string data yang dimana diambil dari anggota dengan metode get, menggunakan metode get. Kemudian data di return bernilai view yang diambil dari anggota, kemudian diindekskan, dan kemudian data di compact, maka hasilnya data akan menampilkan anggota baru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai public function create. Public function create ini berarti kita membuat sebuah fitur membuat data anggota baru, yang dimana terdapat string user, kemudian diambil dari tabel user, kemudian akan mendapatkan sebuah string query, yang dimana akan dipilih melalui database yang diambil berada di tabel anggota. Setelah kita berhasil membuat, maka data tersebut akan disimpan ke dalam tabel user. Kemudian data akan menampilkan anggota, kemudian berhasil dibuat, dan data akan di-compact dan menampilkan user atau anggota baru. Nah, kemudian di sini terdapat public function store. Nah, di sini juga pada saat kita membuat anggota baru, maka di sini akan menghitung anggota yang sudah terdaftar berdasarkan NPM atau NIM yang sudah dibuat. Nah, jika di sini juga terdapat sebuah flash message ya, berupa data yang sudah berhasil dibuat. Jika kita membuat data yang sama dari yang sebelumnya, maka akan menampilkan flash message berupa data tersebut sudah ada atau already exist. Nah, kemudian di sini terdapat validasi berupa nama dan juga berdasarkan nama dan juga NIM. Kemudian pada saat kita di sini juga terdapat tabel anggota, kemudian metode create, kemudian akan ditampilkan keseluruhan dari anggotanya. Kemudian data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah public function edit. Nah, public function edit ini menjelaskan mengenai pengeditan data anggota, yaitu kita bisa mengedit secara keseluruhan data tersebut, yang kemudian nanti setelah disimpan data akan disimpan ke dalam database. Data yang sudah diubah akan disimpan ke dalam database. Nah, kemudian di sini juga sama ada update, berarti kita bisa mengupdate data pada anggota. Kemudian di sini ada public function destroy, yang berarti kita menghapus data anggota yang sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat file buku controller. Untuk buku controller di sini saya akan menjelaskan dari index. Nah, indeks ini berarti untuk menampilkan data-data buku. Nah, di sini terdapat string data yang diambil dari tabel buku menggunakan metode get. Berarti di sini akan menampilkan data-data
buku yang sudah dibuat di dalam sistem perpustakaan. Kemudian di sini terdapat public function create. Nah, public function create-nya ini berfungsi untuk membuat atau memasukkan data buku baru. Kemudian di sini ada public function store request, yang dimana di sini sebuah validasi berdasarkan judul buku dan juga ISBN-nya. Kemudian ketika kita membuat sebuah buku, maka kita harus menginput judul, ISBN, pengarang sampai ke cover. Nah, covernya ini kita bisa mengisi gambar. Nah, di sini format gambarnya sudah ditentukan formatnya dari mulai ukurannya. Nah, setelah kita berhasil menginput data buku baru, membuat input buku baru, maka di sini sistem akan memberikan sebuah pesan, yaitu data berhasil ditambahkan. Maka secara otomatis data akan disimpan ke dalam database. Kemudian di sini ada public function show, yang berarti di sini menampilkan spesifikasi buku tersebut. Kemudian di sini ada public function edit, ya menurut saya itu sama dengan sebelumnya, yaitu mengedit, update, dan juga mengdelete data buku. Kemudian dilanjutkan ke controller. Ini hanya sebagai sebagai menampilkan indeks-indeks yang berada di fitur-fitur yang sudah dibuat. Nah, kemudian laporan. Nah, laporan ini sebenarnya untuk membuat sebuah data gitu, data peminjaman buku selama entah itu untuk hitungan minggu atau bulanan. Misalnya juga laporan ini juga bertujuan untuk adanya laporan penambahan buku baru atau adanya laporan pengurangan buku karena bukunya itu sudah tidak layak lagi digunakan. Jadi nanti di sini datanya dibuat di dalam laporan controller. Kemudian saya akan lanjutkan ke transaksi controller. Nah, transaksi controller ini dapat diartikan juga sebagai anggota dapat meminjam buku. Maaf. Nah, jadi di sini transaksi ini dapat diartikan sebagai peminjam buku. Artinya anggota code untuk membuat peminjaman. Nah, di sini saya akan jelaskan dari indeks, public function index. Jadi public function index ini untuk menampilkan data peminjaman buku. Jadi datanya itu seperti ada seseorang yang ingin meminjam buku, maka data peminjaman tersebut akan ditampilkan ke halaman yang seperti ini. Saya akan tunjukkan ke dalam dashboard. Nah, dia akan ditampilkan di sini dia. Data transaksi sedang dipinjam. Nah, kemudian di sini ada public function create. Nah, public function create ini berarti kita menambahkan sebuah transaksi baru di sini, kemudian kita menuju ke transaksi, kemudian tambah transaksi. Nah, di sini dia tempatnya. Jadi di code ini berfungsi untuk membuat sebuah transaksi baru. Nah, seperti ini dia. Ini adalah untuk request peminjaman, di mana nanti kita akan mengisi data-data transaksi. Di sini dia, tambah transaksi baru. Setelah kita isi, nanti kita submit, maka nanti sistem akan disimpan ke dalam database. Di sini juga ada public function show, dan yang berarti akan menampilkan sebuah transaksi di depan dashboardnya itu. Terus juga di sini sama seperti yang sebelumnya, ada fitur CRUD-nya juga,
yaitu edit, delete, dan juga update. Saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai fitur-fitur dari sistem perpustakaan yang sudah saya buat. Mungkin saya tutup. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata maupun kurang jelasnya penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih baru belajar dan juga masih butuh bimbingan dari dosen saya sendiri. Sekian dan terima kasih.